Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah, jangan anggap sepele. Pernah nggak kalian merasa usaha istri tiba-tiba seret? Pelanggan hilang? Duit selalu habis tanpa tahu kemana? Jangan-jangan, tanpa sadar suami sendiri yang jadi penyebabnya. Bahkan lebih parah, bisa jadi rezeki istri sedang dicuri kakak kandung sendiri yang iri dan dengki. Kok bisa? Semua ini terjadi karena 11 kesalahan fatal yang sering dilakukan suami di dapur. Kesalahan yang kelihatannya kecil, tapi efeknya bisa menghancurkan rezeki keluarga. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Masuk dapur tanpa baca doa. Dapur bukan sekadar tempat memasak, tapi juga pusat energi dalam rumah. Banyak yang gak sadar, masuk dapur tanpa membaca doa bisa membuka celah bagi energi negatif. Padahal, dapur adalah simbol sumber kehidupan, tempat makanan dimasak untuk keluarga. Kalau masuk tanpa doa, bisa jadi rezeki yang seharusnya berkah malah tersendat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu membaca doa sebelum melakukan sesuatu, termasuk saat masuk dapur. Dengan membaca bismillah, kita meminta perlindungan dari hal-hal yang tak terlihat. Bisa jadi, ada energi iri dan dengki yang sengaja mengintai dan ingin mengalihkan rezeki istri ke orang lain. Jadi, biasakan suami membaca doa sebelum masuk dapur, terutama saat mau membantu istri. Jangan biarkan dapur menjadi tempat yang tanpa perlindungan. Mulai sekarang, setiap melangkah ke dapur, ucapkan bismillah agar berkahnya tetap di rumah dan tidak berpindah ke orang lain yang iri. 2. Memasak dengan hati yang kesal. Makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga soal energi. Pernah nggak makan di restoran enak tapi rasanya hambar? Bisa jadi, yang masak sedang dalam keadaan marah atau tertekan. Kalau suami memasak dengan hati yang kesal, energi negatifnya bisa terserap ke dalam makanan. Akibatnya, bukan cuma makanan jadi nggak enak, tapi juga bisa mempengaruhi suasana rumah tangga dan rezeki keluarga. Banyak orang nggak sadar bahwa emosi seseorang bisa menular lewat makanan. Kalau suami memasak sambil marah atau stres, energi itu bisa menyebar ke seluruh anggota keluarga. Bahkan, bisa membuka celah bagi orang yang iri untuk ikut menyerap keberkahan yang seharusnya jadi milik istri. Makanya, kalau lagi bad mood, lebih baik jangan sentuh dapur dulu. Tarik napas, tenangkan diri, baru mulai masak. Kalau enggak, bisa-bisa rezeki keluarga malah ikut berantakan gara-gara energi negatif yang tersebar lewat makanan. 3. Mengaduk masakan berlawanan arah jarum jam. Pernah dengar kalau mengaduk makanan punya aturan tertentu? Bukan sekadar mitos, ini ada hubungannya dengan energi aliran rezeki. Mengaduk makanan melawan arah jarum jam dipercaya bisa membuat rezeki mundur atau seret. Sebaliknya, kalau mengaduk searah jarum jam, itu melambangkan aliran energi yang lancar dan terus bertambah. Beberapa budaya dan ajaran spiritual meyakini bahwa pergerakan searah jarum jam melambangkan perkembangan dan pertumbuhan. Kalau suami asal mengaduk tanpa peduli arah, bisa jadi secara simbolis dia justru memperlambat atau bahkan menghambat rezeki keluarga. Apalagi kalau di dalam rumah ada kakak kandung yang iri, mereka bisa saja secara energi ikut menyerap rezeki istri tanpa disadari. Jadi, mulai sekarang, perhatikan arah adukan saat memasak. Ini kebiasaan kecil yang sering diremehkan, tapi bisa membawa dampak besar. Jangan biarkan rezeki istri tertahan hanya karena kesalahan sederhana saat memasak.
4. Biarkan pintu dapur terbuka saat memasak. Pintu dapur yang terbuka mungkin terlihat sepele, tapi efeknya bisa besar. Dalam banyak ajaran, dapur dianggap sebagai pusat energi rumah. Kalau pintu dapur dibiarkan terbuka saat memasak, energi positif bisa menguap keluar dan rezeki keluarga ikut keluar tanpa disadari. Apalagi kalau sering ada tamu atau saudara yang datang dan mereka punya rasa iri. Bisa jadi, energi negatif mereka ikut masuk ke dapur dan mempengaruhi keberkahan makanan yang dimasak. Jangan heran kalau tiba-tiba bisnis istri seret, pelanggan berkurang, atau kesehatan keluarga mulai terganggu. Jadi, biasakan untuk selalu menutup pintu dapur saat memasak. Ini bukan cuma soal kebersihan, tapi juga menjaga agar energi baik tetap terkumpul di dalam rumah. Jangan biarkan celah sekecil apapun membuat rezeki istri berpindah ke orang lain. 5. Menumpahkan garam di lantai dan tidak membersihkannya. Garam sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan pelindung dari energi negatif. Tapi kalau suami ceroboh menumpahkan garam di lantai dan membiarkannya begitu saja, itu bisa membawa kesialan. Dalam banyak budaya, menumpahkan garam dianggap pertanda rezeki bocor. Selain itu, garam juga dipercaya menyerap energi negatif. Kalau dibiarkan berserakan di lantai, energi buruk bisa menempel di dalam rumah dan membuat suasana jadi tidak nyaman. Bisa jadi, usaha istri yang tadinya lancar tiba-tiba mandek, atau suami mendadak sering kehilangan peluang kerja. Jadi, kalau garam tumpah, jangan dibiarkan. Segera bersihkan sambil membaca doa agar energi buruk tidak menyebar. Ini kebiasaan kecil yang sering dianggap remeh, tapi bisa jadi penyebab utama rezeki seret tanpa disadari. 6. Makan langsung dari panci. Makan langsung dari panci kelihatannya praktis. Tapi tahukah kalian kalau kebiasaan ini bisa menghambat rezeki? Dalam banyak ajaran, panci dianggap sebagai simbol sumber makanan dan keberkahan keluarga. Kalau suami makan langsung dari panci, itu seperti memutus aliran rezeki yang seharusnya merata untuk semua anggota keluarga. Selain itu, kebiasaan ini juga mencerminkan sifat rakus dan kurang menghargai makanan. Padahal, makanan adalah rezeki yang harus dihormati. Jika sering dilakukan, energi negatif dari kebiasaan ini bisa memengaruhi hubungan rumah tangga. Lama-lama, istri bisa merasa tidak dihargai, dan rumah tangga pun jadi kurang harmonis. Jadi, biasakan makan dengan piring yang layak. Selain lebih sopan, ini juga melambangkan penghormatan terhadap rezeki. Jangan sampai kebiasaan kecil ini membuat rezeki keluarga bocor dan justru jatuh ke tangan orang lain yang iri dan dengki. 7. Meninggalkan piring kotor semalaman. Piring kotor yang dibiarkan semalaman bukan cuma bikin dapur bau, tapi juga bisa mengundang energi negatif. Dalam ajaran kebersihan dan spiritualitas, dapur yang kotor mencerminkan rumah tangga yang tidak teratur. Kalau piring kotor menumpuk, bisa jadi pertanda rezeki yang seharusnya lancar malah tertahan. Lebih parah lagi, tumpukan piring kotor bisa menjadi sarang energi buruk yang membuat rumah terasa sumpek dan penuh masalah. Jangan heran kalau tiba-tiba usaha istri jadi seret, atau suami jadi sering menghadapi hambatan di tempat kerja. Semua ini bisa dimulai dari kebiasaan sepele seperti meninggalkan piring kotor. Jadi, biasakan mencuci piring sebelum tidur. Suami juga harus turun tangan membantu, bukan hanya membiarkan istri yang mengerjakan semuanya. Selain menjaga kebersihan, ini juga jadi simbol membersihkan masalah dan membuka jalan bagi rezeki yang lebih lancar. 8. Tidak merapikan alat masak setelah digunakan. Suami yang suka masak tapi nggak mau bersihin alat masak bisa membawa kesialan buat rumah tangga. Alat masak yang berantakan melambangkan energi kacau dalam rumah. Kalau sering dibiarkan begitu saja, bisa-bisa bukan hanya dapur yang berantakan, tapi juga keuangan keluarga. Kakak kandung yang iri dan dengki bisa menyerap keberkahan rumah hanya dengan melihat dapur yang selalu berantakan. Tanpa disadari, mereka bisa membawa energi negatif yang membuat istri jadi sering lelah, usaha tersendat, atau rumah tangga jadi sering ribut.
Semua ini bisa dicegah hanya dengan kebiasaan sederhana. Rapikan dapur setelah masak. Jadi, buat para suami, jangan cuma bisa masak enak, tapi juga harus bertanggung jawab merapikan dapur. Kalau dapur bersih dan tertata, energi positif pun akan mengalir, dan rezeki istri akan tetap terjaga di dalam rumah. 9. Masak dengan api terlalu besar tanpa kontrol. Memasak dengan api besar memang bikin masakan cepat matang. Tapi kalau nggak dikontrol, ini bisa jadi simbol rumah tangga yang penuh konflik. Dalam filosofi energi, api melambangkan emosi dan kekuatan. Kalau api terlalu besar dan tidak seimbang, itu bisa membuat rezeki jadi cepat, terbakar, dan hilang tanpa bekas. Selain itu, memasak dengan api besar tanpa kendali bisa menyebabkan pemborosan. Gas cepat habis, makanan sering gosong, dan ini melambangkan keuangan yang boros dan tidak teratur. Lama-lama, usaha istri bisa mengalami hambatan, dan suami pun jadi sering menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Jadi, selalu gunakan api dengan bijak. Atur besar kecilnya sesuai kebutuhan, karena keseimbangan dalam memasak juga melambangkan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga dan rezeki. 10. Membiarkan sampah menumpuk di dapur. Sampah dapur yang menumpuk bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bisa menghalangi datangnya rezeki. Dalam banyak kepercayaan, sampah yang dibiarkan berhari-hari di dapur bisa menjadi simbol hambatan dan kesialan. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit juga rezeki masuk ke rumah. Selain itu, tumpukan sampah bisa menjadi tempat nyaman bagi energi negatif. Rumah yang penuh energi negatif bisa menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, membuat istri mudah stres, dan akhirnya rezeki yang seharusnya lancar malah mandek. Jangan heran kalau tiba-tiba kakak kandung yang iri justru mengalami kemajuan, sementara kalian terus menghadapi kesulitan. Jadi, pastikan sampah di dapur selalu dibuang setiap hari. Jangan biarkan rumah penuh dengan energi buruk yang bisa menghambat datangnya rezeki. Bersihnya dapur adalah bersihnya jalan rezeki. 11. Meminjamkan peralatan dapur tanpa sepengetahuan istri. Banyak suami yang merasa tidak masalah kalau ada saudara yang meminjam peralatan dapur. Padahal, ini bisa menjadi celah bagi rezeki untuk berpindah ke orang lain. Alat dapur itu punya energi sendiri, karena digunakan untuk memasak makanan yang menjadi sumber kehidupan keluarga. Kalau dipinjamkan ke orang yang salah, keberkahan dalam rumah bisa ikut terbawa. Apalagi kalau yang meminjam adalah kakak kandung yang sudah dikenal iri dan dengki. Bisa jadi, tanpa disadari, mereka menyerap keberkahan rumah tangga hanya dengan menggunakan alat dapur kalian. Jangan heran kalau setelah itu istri mulai sering mengalami kesulitan, atau usaha yang tadinya lancar tiba-tiba menurun. Jadi, suami harus berhati-hati. Jangan sembarangan meminjamkan alat dapur, apalagi tanpa sepengetahuan istri. Pastikan kalau memang harus dipinjamkan, sudah dibersihkan dengan doa agar tidak ada energi buruk yang terbawa masuk ke rumah. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa kadang rezeki istri kayak ketahan? Suami yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain di dapur, ternyata bisa jadi penyebab utama. Jadi, buat para suami, kalau nggak mau rezeki istri diambil kakak kandung yang sirik, stop lakuin 11 kesalahan tadi. Dan buat para istri, pastikan suami kalian nonton video ini sampai habis. Biar sama-sama paham dan bisa jaga rezeki keluarga. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar makin banyak orang sadar tentang hal penting ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga rezeki kalian makin lancar, makin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.